Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma aftah futuhal arifin binuri sayyidil mursalin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita semua bisa dikumpulkan di majelis yang insya Allah berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita semua kesehatan lahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambah-nambah nikmat, menambah-nambah rizki, menambah-nambah keistiqomahan kita semua untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertemuan yang ke berapa ini? 4 ya? Kelima. Alhamdulillah, pertemuan yang kelima ini, semoga pertemuan ini kelak kita di surga bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin aina makanu min wasarikil ardi ila magharibiha wa barriha wa bakhriha, khususan Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Bahauddin An-Naqsabandi, Syekh Bil Hasan As-Sadri, Syekh Ali bin Abi Bakar As-Saqaf, jami'i masyayikhina, khususan muallif hadal kitab Al-Arif Billah Sayyid Syekh Imam Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Iskandari, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki wa Syekh Maimun Zubair lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mana Kang Amir? Ini apa? Mutabak Rasul apa udah lewat? Belum ya? Belum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa 'alam annahu idza kana laka wakil. Udah lewat itu ya? Wala yadkhulu alaika al-ihmal, itu benar. Wala yadkhulu alaika al-ihmal illa bi ihmalika. Wala yadkhulu alaika al-ihmalu illa bi ihmalika. Begitu juga wala yadkhululan orang manjing alaika ing atas sira, tidak akan masuk kepadamu apa yang tidak masuk, apa al-ihmalu, apa ya, terlantar lah, gitu aja kalau bahasa Indonesia. Bi ihmalika kelawan kecuali ninggal anil mutabaati, untuk ikut atau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampean, kita tidak akan termasuk orang yang terlantar ya. Kita ini tidak akan termasuk orang yang terlantar kecuali sebab kita ini meninggalkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup kita pasti akan mulia. Wala taksuru laka rif'atu, wala taksurulan tidak berhasil laka kepadamu apa yang tidak berhasil, apa rif'atu keluhuran,
Begitu juga kamu tidak akan mendapat keluhuran, mendapat kemuliaan derajat indallahi, ada di sisi Allah Ta'ala, illa bimutaba'atin Nabi, kecuali Anda mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sampean tidak akan terlantar jika Anda mengikuti Nabi, dan Anda tidak akan sampai atau tidak akan mendapat keluhuran derajat kalau kita tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini kebetulan masih Maulid. Nah, ini diantaranya setelah kita diajak untuk bertobat, introspeksi, ya, kita diajak untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, cara mengikuti itu bagaimana? Kita kan sering kita itu disuruh untuk mengikuti Nabi. Bagaimana caranya? Nah, ini Ibnu Athaillah mensimpelkan, menggampangkan cara mengikutinya. Wal mutaba'atu lahu alaihi salatu wassalam ala kismaini. Mengikuti Nabi itu ada dua cara, ya. Mengikuti Nabi ada dua cara. Yang pertama jaliyatin, terang-terangan, harus sampean mengikuti Nabi harus semua orang tahu, jelas, ya. Wa khafiyatin, dan diam-diam, rahasia. Jadi kita itu harus punya rahasia sendiri, ya. Ada yang terang-terangan, Anda mengikuti Nabi membela orang, ada terang-terangan. Ada yang cara membela orang kita dengan diam-diam. Jadi cara mengikuti Nabi ada dua. Yang pertama adalah terang-terangan, yang kedua sembunyi-sembunyi atau rahasia. Fal jaliyatu, adapun yang sembunyi, yang terang-terangan, kasolati, seperti sholat. Jadi sampean mengikuti Nabi itu sholatnya harus terang-terangan. Tidak boleh sampean sholat wajib sembunyi-sembunyi. Nah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya harus kelihatan Anda sholat. Bayangkan begini, sampean punya tetangga, ditanya Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak pernah datang ke masjid. Anda curiga apa enggak kalau dia? Curiga. Loh, kira-kira betul apa enggak? Sampean punya tetangga nggak pernah ke masjid, pasti ini Islam apa enggak? Nah, datang ke masjid pas pembagian kurban. Kan aneh, ya. Maka sampean harus mengikuti Nabi yang terang-terangan. Apa contohnya? Sholat 5 waktu, kalau bisa di masjid. Kalau 5 waktu nggak bisa masjid, ya minimal maghrib, isya di masjid. Kalau nggak bisa ya maghrib lah. Kalau masih nggak bisa, wah ya aneh. Pokoknya 5 waktu itu kalau bisa ya 5 waktu ke masjid. Kalau nggak bisa, iya 2 waktu, 3 waktu. Nah, jadi harus terang-terangan. Mengikuti Nabi itu harus terang-terangan. Yang nomor 2 wasyamu, puasa Ramadan maksudnya. Maka sampean ketika puasa Ramadan harus kelihatan kalau sampean puasa. Harus kelihatan kalau puasa. Pura-pura lemes, pura-pura. Nah, itu harus kelihatan kalau puasa. Tidak boleh sampean puasa Ramadan sembunyi-sembunyi, tidak boleh. Kecuali puasa sunnah. Jadi ketika sampean puasa Ramadan, semua orang harus tahu kalau sampean puasa. Tapi kalau puasa sunnah, kalau bisa semua orang, nggak ada yang tahu kalau sampean puasa. Sampean sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus ada orang yang tahu. Tapi tahajud, duha, witir, kalau bisa nggak ada yang tahu. Nah, ini namanya sampean mengikuti Nabi secara terang-terangan. Jadi sekarang enggak, kalau tahajud di broadcast, rame-rame di share, tahajud. Yang benar itu kalau sampean tahajud itu sendiri, nggak ada yang tahu, kecuali dalam rangka tarbiyah, dalam rangka mendidik. Contoh, istrinya diajak sholat tahajud, lah itu mendidik. Anaknya diajarin sholat duha, itu mendidik.
Sekarang kan lagi musim anak-anak kecil sekolah, nanti jam 7 sholat duha. Nggak apa-apa, itu mendidik. Mendidik. Tapi kalau sampean nanti seumpama satu rumah itu sudah sholat tahajud semua, kalau bisa sampean sholat tahajudnya nggak ada yang tahu. Nanti diceritakan ada ulama 40 tahun puasa Senin Kamis. Itu satu rumah nggak ada yang tahu kalau dia puasa satu Kamis. Senin Kamis selama 40 tahun. Bayangkan Pak. Sampean satu rumah sama istrinya sama anaknya, tapi sampean puasa Senin Kamis, istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu kalau sampean puasa selama 40 tahun. Loh, kalau sehari 2 hari gampang. Selama 40 tahun itu ada ulama yang begitu. Loh, nah kalau sampean enggak ditawarin makan Pak, enggak tahu kalau saya puasa Senin apa. Itu kalau sampean. Hah? Gitu. Nah, jadi kita itu sok religius. Jadi kalau Nabi itu enggak begitu Pak. Nabi itu kayak buka apa ini meja, terus ada tutupnya, itu apa namanya Pak? Nah, tudung saji dibuka. Kok enggak ada apa-apa? Ya puasa. Puasa. Nanya sama Siti Aisyah, ya Aisyah ada apa? Enggak ada apa-apa, ya puasa. Puasa. Nanti jam 2 atau jam 1 siang atau jam 3 Siti Aisyah datang, ya Rasulullah aku masak untukmu. Ya makan. Makan. Kalau sampai enggak, kamu enggak tahu suamimu puasa. Gitu. Loh, tadi marah-marah, enggak ada nasi, sekarang dikasih nasi marah-marah. Kalau Nabi enggak begitu Pak. Dibuka nggak ada ya puasa, pas dimasakin ya makan. Maka sampean seumpama kok puasa sunnah, datang ke rumahnya orang atau mertamu ditawarin makan Pak sebaiknya. Tapi kalau puasa wajib sampean harus ngomong ana soimun, saya puasa. Tapi kalau puasa sunnah, seumpama sampean puasa sunnah kok datang ke rumahnya Kang Amir, ayo makan. Pahalanya itu lebih banyak pahalanya makan dibanding sampean terus puasa. Oh, ini enggak sampean puasa sunnah. Makanya kalau puasa sunnah diem biar enggak ditawarin makan. Gitu loh. Kalau puasa wajib, siapa orang harus tahu, siapapun harus tahu kalau sampean puasa. Nah, ini namanya mengikuti Nabi secara terang-terangan. Jadi sampean sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh harus ada yang tahu. Istrinya, anaknya harus tahu. Ya. Puasa sama, puasa Ramadan semua orang harus tahu kalau sampean puasa Ramadan. Terus contoh lagi zakatu dan zakat. Sampean mengeluarkan zakat itu harus semua orang tahu kalau sampean mengeluarkan zakat. Nggak boleh diam. Nah, kalau sedekah diam. Ini enggak, kalau zakat diam, kalau sedekah wah, dikasih kupon. Kebalik-balik sekarang itu Pak. Itu serius. Yang benar itu zakat sampean harus terang-terangan. Saya zakat atas harta saya, itu kalau bisa satu RT tahu. Tapi kalau sampean nyumbang masjid, nyumbang musola, ngasih anak yatim, itu kalau bisa nggak ada yang tahu. Kalau bisa nggak ada yang tahu. Sekarang dibolak-balik. Kalau ada santunan anak yatim, rombongan. Loh, dibikinkan acara. Iya apa enggak Pak? Ya. Tapi kalau zakat diem. Salah, yang benar itu zakat harus terang-terangan. Kecuali sampean menyantuni ayat-ayat dalam rangka tarbiyah, mendidik, biar apa? Orang-orang sekitar kita peka hatinya kepada anak yatim. Boleh, enggak apa-apa kalau tujuannya itu. Gitu loh. Tapi yang benar sebenarnya zakat harus terang-terangan. Kalau sedekah diam. Kecuali saya ulangi lagi, kalau niatnya tarbiyah, mendidik orang biar mau sedekah, biar mau membantu orang yang tidak punya, itu boleh, harus kita kampanyekan, itu harus kita omongkan terus. Yang selanjutnya wal haji dan haji. Sampean kalau mau haji, kalau bisa satu kampung diundang selamatan, diundang syukuran kalau bisa, kalau punya duit. Kalau enggak ya minimal
Ya tetangga dua depan rumah tahu kalau sampean mau haji. Tapi kalau umroh diam. Sekarang enggak, umroh ya rame, haji ya rame. Lugus kan enggak apa-apa. Kan saya ulangi lagi. Kalau niatnya Anda untuk sedekah syukuran enggak apa-apa. Tapi pertanyaannya, sampean pas mau umroh ngundang tetangga tujuannya apa? Itu yang tahu ya cuma sampean. Tujuannya apa? Sampean pas mau berangkat umroh, sampean ngundang tetangga dikasih makan. Kalau tujuannya sedekah, biar nanti perjalanannya selamat, bolak-balik selamat, mabrur, enggak masalah. Tapi kalau tujuannya tetangga sampean biar tahu kalau sampean berangkat nah itu yang masalah. Itu yang masalah. Makanya ini cara mengikuti Nabi secara terang. Yang terakhir war jihadu dan jihad. Anda jihad itu harus terang-terangan, harus kelihatan. Jihad itu jangan anggap jihad itu terus ngangkat senjata, pakai pedang, pakai peluru, enggak. Jihad itu artinya menahan hawa nafsu. Jadi sampean seumpama sampean harus menunjukkan bahwa sampean itu tidak contohnya yang pas. Seumpama di depan ini ada handphone yang tidak ada yang punya. Ini teman sampean di depan teman-teman sampean itu harus mampu menahan tidak mengambil handphone yang bukan milikmu. Itu namanya jihad. Seumpama Anda nemu uang di tengah jalan, sudah tahu itu bukan uangmu, Anda harus mampu menahan untuk tidak mengambil. Walaupun kepingin. Seumpama sampean punya tetangganya punya motor baru, sampean kepingin. Sampean harus siap menahan untuk tidak mengambil motor itu. Walaupun kepingin. Makanya ini namanya jihad. Saya ulangi lagi, jihad itu menahan hawa nafsu. Jadi sholat, puasa, zakat, haji, jihad itu sampean harus terang-terangan, nggak boleh sembunyi. Sampean sholat subuh sembunyi, sholat zuhur sembunyi, nggak boleh. Yang benar harus kelihatan. Lah kalau sholat sunnah, tahajud, terus duha, witir, itu kalau bisa diam atau sembunyi, nggak ada yang tahu. Kecuali tujuannya untuk mentarbiyah, untuk mendidik anak-anak kita, istri-istri kita, biar mau sholat tahajud, bangunin, Bu, udah ayo tahajud dulu Bu, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau keduanya sudah sama-sama tahajud, kalau bisa sampean tahajudnya sembunyi-sembunyi. Nah, ini nggak ada sholat tahajud jamaah, itu nggak ada. Syariatnya tidak ada sholat tahajud jamaah. Sholat duha jamaah itu juga tidak ada. Sholat sunat yang jamaah itu cuman sholat Idul Fitri, Adha, terus sama sholat kusuf, gerhana matahari, gerhana rembu. Nggak ada sampean tahajud kok jamaah, itu nggak ada. Syariatnya nggak ada. Sholat duha jamaah nggak ada. Makanya sunnah itu sebenarnya dilakukan sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Saya ulangi lagi, sembunyi-sembunyi. Maka mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ada dua cara, ada dua macam. Yang pertama secara terang-terangan, yang kedua secara sembunyi-sembunyi. Saya sampean harus mau belajar ini. Jadi kalau sholat duha, sholat tahajud itu kalau bisa sembunyi-sembunyi. Ibu-ibu kalau akrab sama orang itu kalau ngomong bisi-bisi apa kenceng-kenceng? Bisi-bisi. Tergantung yang diomongin. Wah, kita kalau akrab sama orang itu ngomongnya biasanya bisi-bisi. Berarti apa? Tidak ada yang tahu.
yang tahu antara kita berdua. Begitu juga ketika ibu merasa dekat dengan Allah, itu kalau bisa ya bisik. Ibu mau pinjem uang banyak orang, kira-kira berani ngomong kenceng? Nggak berani, paling bisik-bisik, pinjem dulu dong. Yang lain nggak denger, ya cuma sing yang denger yang dipinjem. Begitu juga, maka ketika kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jalur yang paling cepat adalah jalur sembuh. Nah, itu pokoknya, tapi kecuali, saya ulangi lagi, kecuali kalau sekarang ini sudah tidak ada yang mau sholat duha, maka kita harus kampanye sholat duha. Sekarang sudah jarang orang yang tahajud, maka kita juga harus kampanye tahajud. Kecuali itu ya. Terus wal qiraat wal jifat, adapun mengikuti baginda Nabi secara samar itu harus sembunyi anta takida al jam'a fi sholatika wa tadabburu fil qira'ah wa tadabburu fi sholat fi qira'atika fa idza fa'alta ta'at kas sholati wal qira'ati wa lam tajid fiha jam'an wa la tadabbaru fa'lam anna bika maradun batinan min kibrin au ujbin au ghairu dzalik. Yang kedua, mengikuti baginda Nabi secara diam. Apa itu secara diam-diam? Ibu ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya seperti sholat, membaca Al-Quran, akan tetapi tidak merasa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sholatnya itu loh. Dalam sholat tidak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah berpikiran yang macam-macam. Ketika membaca Al-Quran malah ingat yang lain, maka di situ penyakit tersembunyi. Ada penyakit tersembunyi. Apa itu penyakit sembunyi? Yang pertama adalah kibrin, sombong. Pak, sampean kok sholatnya itu malah tidak bikin khusyuk, tapi malah mikirnya yang aneh-aneh. Maka ketahuilah itu hati kita sedang sakit. Apa sakitnya? Kibrin, sombong, au ujbin atau ujub, atau yang lain-lain ya. Jadi kita sholat, baca Quran kok tidak menemukan kenikmatan, itu berarti di hati kita ada penyakit. Contoh, di sini ada pengajian, di blok sebelah ada dangdutan. Ya. Pertanyaannya, rame mana? Dangdutan. Pasti. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Kenapa kok rame dangdutan? Ayo. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa kok rame dangdutan kok yang sepi ngaji? Karena orang-orang yang datang ke dangdutan menemukan kenikmatan di sana. Nah, kita mestinya bisa menemukan kenikmatan di tempat ngaji, bukan di tempat dangdut. Loh, orang datang dangdutan itu kenapa? Karena dia menemukan kenikmatan di sana. Kalau dia sudah menemukan kenikmatan di tempat ngaji, pasti dia nggak akan mau datang ke dangdutan. Makanya kenapa orang itu kok masih berbuat dosa? Karena apa? Dalam dosa itu dia menemukan kenikmatan. Kita belum mampu menemukan kenikmatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Bu, nikmat-nikmatnya nikmat itu kalau sudah merasakan taat kepada Allah. Saya mau nanya, di dunia ini yang paling nikmat itu apa? Ada yang tahu? Nikah, makan, apa lagi? Ibu paling suka makan apa? Bakso. Bakso satu kontainer habis enggak? Enggak habis. Katanya suka nikmat kok satu kontainer enggak habis. Apa lagi? Bapak-bapak apa yang paling suka?
Kumpul sama ibu-ibu suka. Sehari 30 kali siap. Nggak mampu. Ada yang pernah sehari 30 kali? Nggak ada. Ternyata nikmat dunia itu terbatas. Nggak ada Pak orang. Ada yang suka durian, dikasih durian 1 truk nggak habis. Nggak habis. Tidak habis. Maka itu bukti bahwa kenikmatan dunia itu terbatas. Tapi kalau kita sudah menemukan kenikmatan itu nggak ada batasnya Pak. Serius. Banyak Nabi Muhammad itu kalau sholat sampai kakinya bengkak. Bayangkan Pak, sholat kok sampai kakinya bengkak itu kira-kira berapa rakaat? Sholat kakinya sampai bengkak. Di sini ada yang bengkak kakinya. Bisul kan. Beri bukan. Gitu ya. Maka ketika kita sudah menemukan kenikmatan dalam beribadah, maka sampean tidak akan lagi datang ke kenikmatan yang berupa maksiat atau berupa dosa. Jadi kuncinya kenapa kok kita itu sering lebih suka datang ke dangdutan, karena kita merasa menemukan nikmat di sana, menemukan kepuasan dibanding sampean datang ke pengajian. Itu Bu, bilangin Bu. Makanya nikmat itu kalau kita sudah merasakan nikmatnya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tanpa batas. Tanpa batas. Kalau kenikmatan dunia ada batasnya. Sampean paling seneng apa? Ya, pasti nggak akan tahan lama. Makan durian 1 truk ya nggak habis. Makan bakso 1 kontainer juga tidak habis. Nggak ada batas terbatas. Maka kita harus mulai belajar istiqomah. Apa yang dilakukan baginda Nabi Muhammad kita tiru walaupun satu persatu, walaupun nggak semuanya. Nggak akan bisa kalau semuanya. Minimal satu-satu kita tiru. Ya. Jadi yang pertama, yang kedua adalah mengikuti baginda Nabi secara diam, yaitu i'tiqad hati menghadap Allah dalam sholat, dalam membaca Al-Quran. Harus ada keyakinan bahwa fa'lam an-nabika maradun. Kalau sampean tidak bisa menemukan kenikmatan itu, maka hati kita sakit. Sampean kalau menggerayangi, apa menggerayangi? Kalau sampean meraba hati sampean hatinya sakit apa enggak, itu enggak perlu sampean aneh-aneh. Sampean cek saja, pokoknya sampean kok sholat masih banyak pikiran yang kotor dibanding pikiran yang bersih, berarti hatinya masih sakit. Dan yang tahu cuman sampean, yang lain enggak ada yang tahu. Saya ulangi lagi, yang tahu cuman ya sampean, orang lain enggak ada yang tahu. Orang datang ke sini ngaji itu pasti niatnya macam-macam. Niatnya macam-macam. Enggak apa-apa walaupun ada yang niatnya enggak kurang baik, kurang pas, enggak masalah. Asal datang terus pasti niat itu berubah. Pasti niatnya berubah. Maka ini yang kedua. Maka dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, fa'asrifu an ayati allati yatakabbaruna fil ardi bighairi haqqin. Jadi kita itu ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu tidak punya hak sombong di muka bumi. Kenapa? Karena ya nggak ikut nyumbang bikin bumi, nggak ikut beli semen, nggak ikut beli apa, nggak tahu-tahu sampean lahir. Apa yang disombongkan? Kecuali sampean pas mau lahir nyumbang dulu semen 1 sak untuk bangun bumi ini, nggak ada yang nyumbang kok. Sombong. Kecuali sampean seumpama ada bikin masjid sampean nyumbang, nggak apa-apa sombong. Ini nggak nyumbang nggak pantas Pak. Itu bukti bahwa manusia itu nggak pantas sombong di bumi ini loh. Dia lahir juga tahu-tahu ada, nggak bisa minta
saya pengen jadi anaknya presiden, nggak bisa Pak. Tahu-tahu ada ibunya yaitu, bapaknya yaitu, nggak bisa milih. Sampean nggak bisa milih. Saya nanti kalau lahir mau jadi anaknya presiden, mau jadi, nggak bisa. Tahu-tahu ada. Itu bukti kalau kita nggak boleh nggak pantas, atau ya nggak pantas sama sekali kalau sombong. Maka kadang Allah itu kalau nyindir itu gini, kalau memang manusia itu kuat, kalau memang manusia itu top, ya sudah, pas nanti kalau mau mati, mau ditarik nyawanya sama Isra, ya, dipegangin, jangan mau. Itu nyindirnya Allah begitu. Kalau memang kamu manusia ini termasuk orang yang hebat, orang yang top, nanti ketika nyawamu dicabut, kamu pegangin, jangan mau. Jangan mau. Faktanya ketika dicabut nyawanya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu makanya kita dalam dunia ini tidak berhak sombong. Karena kalau kita sombong, nanti kalau sampean disuruh pindah ke bumi, mau tinggal di mana? Loh, ini kan punya Allah, ini bumi ini. Kalau sampean sombong, kalau disuruh pindah-pindah kemana kira-kira? Nah, makanya ini di Amerika itu Pak, sudah ada orang yang merencanakan mau pindah ke Mars. Pindah ke Mars. Tapi pernah dengar Mars Pak? Jadi ada namanya Pluto, Jupiter, ada namanya planet Mars. Jadi dia sudah merencanakan mau pindah ke sana. Bapak-bapak kalau mau ikut nggak apa-apa. Gitu ya. Jualan bakso katanya. Sudah, maka ini ada dua cara untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi jika, katakan wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku Muhammad. Kalau memang kita ingin mencintai Allah, maka ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu cinta sama Nabi? Bu, cinta apa enggak? Cinta apa rindu? Oh, nggak bingung jawabnya. Tahu cinta apa Pak? Cinta tahu Bu ya? Enggak pernah jatuh cinta kayaknya ini. Pernah jatuh cinta apa enggak? Cinta itu apa, saya mau nanya? Sayang. Cinta kok sayang? Ayo, enggak tahu. Ini enggak jelas semua ini. Ibu tahu yang namanya rindu ada? Rindu tahu enggak? Tahu apa rindu itu? Kangen ya pasti ya, rindu ya kangen. Kangen, rindu ya kangen ya, sama aja. Maka kalau kita mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kuncinya itu. Maka kuncinya mengikuti. Maka saya sering ngomong, kalau kita ngomong saya rindu dengan baginda Nabi Muhammad, tak tanya rindu itu apa? Kangen Gus. Kangen. Nah sampai saya mau nanya rindu itu apa, nggak tahu. Rindu itu begini, tak jelaskan rindu itu. Rindu itu adalah sebuah perasaan ingin bertemu. Sebuah perasaan ingin bertemu. Lah perasaan rindu itu biasanya sebelumnya sudah pernah bertemu. Jadi sampeyan punya kenangan sama bapak. Dulu ini bapak-bapak dulu waktu kecil, dulu bapak kita sering ngajak kita ke musola, ke masjid, mancing. Itu sampeyan sekarang terbayang. Oh iya, bapak dulu, sekarang bapaknya sudah nggak ada. Ada perasaan ingin mengulang lagi. Bu, ada perasaan ingin mengulang. Itu namanya rindu. Berarti pernah ketemu, pernah. Ibu punya anak di pesantren, ibu punya anak sekolah di mana, 3 tahun tidak pulang, ada perasaan rindu. Kenapa? Sudah
Lah nggak pernah ketemu Nabi kok rindu. Nggak pernah ketemu Nabi kok rindu. Contoh, saya pernah ke sini, tahu-tahu perasaan itu muncul lagi. Pengen datang ke sinilah lagi, pengen ketemu lagi, pengen bercanda, macam-macam. Lah itu namanya rindu. Loh, saya nggak pernah ke sini kok saya ngomong rindu, gimana? Maka susah. Jadi cinta juga sama. Kalau ibu ngomong cinta kepada Nabi, syarat mencintai itu adalah mengikuti yang dicintai. Makanya ini ittiba ini. Jadi syarat mencintai itu adalah mengikuti yang dicintai. Ibu cinta kepada bapak, ya harus ikut sama bapaknya. Bapak cinta kepada ibu, ya harus mengikuti. Minimal yang dulu nggak sama-sama nggak makan, yang bapak nggak makan jengkol karena ibunya makan jengkol, ikut makan jengkol. Itu bukti mencintai. Jadi bukti mencintai itu mengikuti, atau syarat mencintai itu mengikuti yang dicintai. Rindu enggak, cinta enggak. Kok tahu-tahu kalau makhluk qiyam nangis? Nah, pernah ada ibu ya, ibu pernah makhluk qiyam nangis? Kalau pas baca maulid terus nangis, kalau pas sholawatan terus nangis. Pertanyaannya, itu tangisan apa? Dosa. Oh, mengingat dosa. Nah, yang sudah berarti. maka Bu, cinta nanti suatu saat ya, kita itu suatu saat kita akan merasakan rumitnya cinta. Tidak pernah bertemu tapi merindu. Jadi ini cuman cinta yang seperti ini, itu yang rumit ini, itu hanya pada Nabi saja. Kalau ibu mencintai bapak tidak bisa seperti serumit ini, enggak. Bukan rumit tapi ripuh ya. Nah, kalau rumit, kita mencintai yang rumit itu hanya cinta kepada Nabi. Tapi kalau cinta kepada istri, kepada anak, itu enggak rumit, ripuh. Oh iya, serius. Loh, bapak-bapak kalau cinta kepada ibu itu pasti nurutin, maunya ini. Ripuh sampean malah. Loh, iya apa enggak? Iya. Kalau sampean enggak dituruti, katanya tidak cinta. Kalau dituruti ripuh. Makanya satu-satunya cinta yang rumit itu mencintai baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nanti kalau sampean sudah bisa merasakan itu, beda rasanya ya. Faidah fa'alat, sampai mana tadi? Maka ini kita mengikuti baginda Nabi Muhammad tidak harus semua Bu, pelan-pelan. Tapi yang paling terpenting adalah mengikuti Nabi secara terang-terangan dulu. Maka sholatnya ketahuan, puasanya ketahuan, zakatnya ketahuan, kalau punya rezeki hajinya juga ketahuan. Jadi semua itu kalau bisa ketahuan manusia. Fal maksiat fayakunu misaluka kal mahmum alladhi yajidu fi famihi syukkara murrad. Jadi bayangkan begini, Pak. Jadi perumpamaan orang yang sombong itu, Pak, itu diumpamakan seperti kal mahmum, orang yang sakit, panas. Sakit saking panasnya itu namanya mahmum. Perumpamaan dirimu seperti orang yang sakit panas, yang merasakan pahitnya gula. Padahal gula itu manis, Ibu kalau sakit makan apa-apa saja pahit. Ya apa enggak? Nah itu perumpamaan orang sombong itu. Dia ditutup oleh Allah untuk melihat kebesaran keagungan Allah Subhanahu. Dia hanya melihat dirinya sendiri. Itu diumpamakan kayak orang sakit. Orang sakit itu makan apa saja pahit. Makanya
Kalau orang cinta beda, orang cinta beda. Tai kambing rasa beda, itu bedanya. Kalau sudah cinta itu, kalau sudah cinta melekat itu tai kambing rasa. Tapi kalau Anda sakit, enggak, berbeda. Semanis apapun yang masuk ke dalam mulut rasanya apa? Lah itu umpama orang sombong. Jadi orang yang sombong itu diumpamakan seperti orang yang sakit. Makanya apa namanya, jangan sombong itu enggak punya hak kita sombong. Yang punya hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Terus fal maksiatu ma'aduril iftiqori. Jadi ini apa namanya, maksiat beserta ma'aduli itu apa namanya menyebabkan rasa hina. Jadi ada orang kok melakukan maksiat tapi dirinya merasa hina. Saya merasa hina, maksiat macam-macam. Maka wal iftiqori, dan merasa butuh, khairun itu lebih bagus minat to'ati dari ketaatan, ma'izi merasa mulia, bil wal istikbari, dan merasa sombong. Saya ulangi lagi, ibu melakukan maksiat yang menyebabkan rasa hina dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dibanding melakukan ketaatan kepada Allah yang menjadikan rasa agung dan rasa sombong. Jadi kita seumpama habis melakukan maksiat mulut, ngomongin orang seumpama. Setelah itu pulang nyesel, ya Allah tadi kenapa saya ngomongin orang? Saya berdosa, mengakui apa yang dilakukan salah, dia merasa hina. Itu lebih baik dibanding dia sholat di masjid tapi merasa dia yang paling baik, yang lain jelek. Maka pura-pura kotor itu baik, pura-pura baik itu kok kotor, pura-pura kotor baik. Jadi ibu merasa baik dibanding yang lainnya, bahaya itu. Maka kita kalau melakukan dosa itu sebaiknya secepatnya memohon maaf, secepatnya istighfar. Habis kumpul tadi ngomongin orang, ya rumah pulang astagfirullahaladzim, dan merasa hina, merasa berdosa. Itu lebih baik dibanding orang yang datang ke masjid terus tapi dia merasa paling baik, yang lain jelek. Tapi itu urusan hati, nggak ada yang tahu. Makanya enggak apa-apa, kita pokoknya setiap hari istighfar. Saya kan kemarin sudah pertemuan yang keberapa sudah saya omongkan bahwa kalau bisa kita itu setiap hari membaca istighfar 100 kali, sholawat 100, pokoknya dibaca selama 41 hari, nggak boleh pedot, nggak boleh putus. Kalau putus ngulang dari nol. Kalau putus ngulang dari nol. Situ pokoknya baca aja. Nanti juga akan menemukan sendiri khasiatnya, menemukan sendiri apa ya, pengalaman spiritualnya. Pokoknya dibaca setiap hari, waktunya terserah, waktunya bebas, mau jam berapapun enggak apa-apa. Yang penting setiap hari. Ini makanya penting itu, Bu. Terus orang yang melakukan maksiat, orang yang melakukan dosa, sebab dosa itu dia merasa hina, dia ingin mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik dibanding atau daripada orang yang melakukan ketaatan tapi merasa paling agung, merasa sombong di dalam hatinya. Surga kayak surga dikapling dia, kapling. Nanti orang sini nggak ada yang masuk surga. Yang pertama yang masuk surga saya, karena saya setiap hari datang ke Mas. Wah, itu malah ketinggalan nanti surganya. Itu, Bu, ya. Pokoknya makanya jadi orang itu biasa-biasa saja. Yang penting tahu waktunya, Bu.
Ibu jamnya sholat ya sholat, jamnya masak ya masak, jamnya gendong anak, ngasuh anak ya ngasuh anak, habis itu ngasuh bapaknya ya ngasuh bapaknya. Pokoknya begitu aja, ndak usah sok-sokan, tidak usah sok-sokan. Standar hidupnya begitu aja. Gus, saya pengen mampir pengen main ke rumah tetangga, boleh ndak apa-apa. Yang penting ya jangan lama-lama. Kalau lama-lama pasti ngomongin orang. Pasti ngomongin orang. Jadi di hadis itu dijelaskan, Bu, dijelaskan oleh Nabi. Kamu harus bersosial. Manusia itu harus bersosial, ketemu orang bertegur sapa, saling mendoakan. Tapi jangan terlalu lama. Kalau lama-lama pasti menggunjing orang. Sudah pasti, bukan insya Allah. Pasti. Loh, coba begini, ada 2 orang ngobrol 3 jam. Ini pasti ada yang dibahas selain berdua. Loh, bukan insya Allah. Pasti ini hadis. Kalau nggak ada berarti hadisnya yang salah. Maka ibu nggak pernah ketemu orang ya tidak baik. Tidak pernah ketemu orang juga tidak baik. Ketemu orang terus juga nggak baik. Ya pokoknya biasa-biasa saja. Jadi kita itu jadi orang biasa-biasa saja. Pokoknya jam kumpul RT kumpul ya kumpul. Tapi ya jangan lama-lama. Nanti ada kumpulan RT ngopi ya ikut. Jangan nggak pernah ikut, nggak pernah keluar, nggak pernah ngopi. Itu pasti dikira orang pelit, Bu. Dikira pelit. Kalau nggak pelit berarti teroris. Lu nggak pernah keluar, Bu. Sumpama sampean punya tetangga, nggak pernah keluar, nggak pernah nyapa, nggak pernah apa-apa. Sampean curiga apa enggak? Makanya kalau orang nggak pernah keluar itu, nggak pernah ketemu orang, bisa-bisa dia pelit. Yang kedua teroris. Hati-hati, maka sampean semua nanti kok ada punya tetangga nggak pernah keluar di rumah terus. Hati-hati. Oh serius, ini serius. Pengalaman dari Densus 88 itu semua begitu semua. Orang hidupnya tertutup, nggak mau komunikasi sama orang, nggak mau bersosial, nggak pernah. Ujung-ujungnya pasti ngebom. Ujung-ujungnya ngebom, bahaya. Jadi maka jadi orang itu sudah pokoknya biasa. Saya jamnya masjid ya ke masjid, pulang ya pulang. Nanti kok masak ya masak. Nanti semua biasa ya, kerja ya kerja. Soalnya sekarang itu orang dibolak-balik. Kalau sudah kerja lupa sholat. Kalau sudah kerja lupa sholat. Kalau sudah sholat kayak kerjanya nggak penting. Kira-kira begitu apa enggak, Bu? Rata-rata begitu. Rata-rata begitu. Jadi kalau sudah sholat di masjid aja. Wah ya, anaknya sama istrinya dimakanin batu. Ya. Maka orang itu standar saja ya sholat, jamnya sholat ya sholat. Jamnya kerja ya kerja. Jamnya ngopi ya ngopi. Jamnya kumpul anak, kumpul istri ya kumpul anak, kumpul istri. Ini enggak, jamnya kumpul istri malah ngopi aja. Itu enggak baik juga sama. Kumpul istri terus juga tidak baik. Saya ulangi lagi, kumpul istri terus juga tidak baik. Pasti bapak-bapak nanti otaknya disetir betul. Ya kumpul istri, tapi jangan lama. Kalau lama-lama tak jamin pusing. Serius saya ngomong ini. Cek, kalau nggak percaya cek, ini lo bukti, tanya saya. Kalau terlalu lama kumpul istri itu pusing. Tapi kalau nggak pernah kumpul juga bahaya, berarti ada sesuatu. Maka pokoknya orang manusia itu standar. Jamnya kumpul, jamnya ngopi, jamnya itu aja udah. Nggak usah yang aneh-aneh. Sekarang itu banyak yang aneh-aneh. Kalau suka wiridan sehari semalam wiridan, pegang tasbih aja, nggak kerja, tidak kerja. Nah, dikira terus malaikat datang ngasih duit apa? Nggak ada. Pokoknya sampean zikir. Waktunya kapan? Tentukan. Habis subuh. Zikir waktunya kapan? Habis isya. Tentukan aja. Jangan mulai pagi sampai isya zikir terus.
Lalu terus istrinya bagaimana, anaknya bagaimana? Mencari nafkah, memberi nafkah anak istri itu kewajiban. Kalau Anda tidak melakukan itu berarti Anda melanggar berarti berarti Anda tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi itu punya anak, punya istri, ya dikasih makan, ya dikasih semuanya. Ini enggak, kalau suka wirid itu mulai pagi sampai malam itu di kamar terus wirid. Kalau istrinya ketok-ketok dimarahin, kamu nggak tahu saya lagi wes gitu-gitu, saya lagi zikir dengan Allah. Salah, itu salah. Saya ulang lagi, itu salah. Yang benar pokoknya sampeyan seperti pada umumnya, jamnya makan, jamnya sholat, jamnya kerja, jamnya kumpul Pak RT ngariung kayak begini ya ngariung, jamnya ngaji ya ngaji, sudah itu aja. Asal bisa ngatur waktu, yakin, hakul yakin, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dakhalal masuk pasti itu sudah aman, sudah itu. Makanya kita itu kalau doa pasti Robbana atina fid dunya hasanah. Dunianya minta yang hasanah, yang baik, yang enak. Yang baik, yang enak. Lah yang baik, yang enak ini yang menikmati di dunia ini. Ibu makan. Ibu punya anak, melahirkan. Sakit, tapi habis sakit seneng lagi. Dibanding ada perempuan yang tidak bisa punya anak, ditakdir Allah tidak bisa punya anak. Itu beda pasti, Bu. Pasti dia walaupun dikasih itu ada kenikmatan yang lain di luar itu. Itu Allah kayak gitu. Tapi kadang-kadang orang melihat itu nggak enak. Jadi kasihan ya, ibu itu belum punya anak. Padahal kadang-kadang yang salah bukan ibunya, yang salah kadang bapaknya. Tapi pasti yang dibuat sasaran ibu. Padahal yang nggak jelas itu bapaknya. Nah, makanya saran saya, pesan saya, pokoknya biasa-biasa saja. Pokoknya kumpul ya kumpul, tapi jangan lama-lama. Ngaji ya ngaji, tapi juga jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti bosan. Gitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Ini di blok apa kan? Blok F. Alhamdulillah saya bisa silaturahim di blok F. Semoga nanti kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama-sama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.